Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Jaya Historian. Kali ini kita membahas tentang kisi-kisi PAS ya, kisi-kisi PAS di kelas 10. PAS itu singkatan dari penilaian akhir semester pada semester pertama mapel sejarah. Oke, untuk kelas 10-4. Tapi bagi kelas 10 yang lain kalau mau lihat ya silahkan, kalau mau menyimak juga silahkan, nambah literasi ya. Ya, ini saya yang bikin. Oke, langsung kita kepada soal nomor 1. Kita di sini bahasnya singkat saja ya. Kalau panjang, terlalu panjang, nanti durasinya juga panjang. Kalau durasi panjang, maka size video ini juga menjadi banyak ya, bisa tembus 1 giga nanti bisa habis kuota saya untuk upload itu. Jadi kita singkat saja, kita usahakan bisa tercapai, bisa dipahami. Oke, disimak baik-baik ya. Ini adalah kisi-kisi yang nanti mungkin saja berpotensi untuk keluar ketika UAS ya, ketika pas penilaian akhir semester pada jadwalnya nanti ya. Jadi disimak baik-baik, diperhatikan, kalau perlu dicatat, kalau perlu diulang-ulang. Nah, karena itu sangat membantu supaya kalian bisa dengan lebih mudah mengerjakan ujian itu ya. Baik, nomor 1, sejarah sebagai suatu ilmu memiliki teori. Teori dalam sejarah muncul setelah sejarawan. Nah, jawabannya kira-kira yang mana? Jawabannya ini mengerucut pada ini ya. Kalau enggak A atau B, kira-kira yang mana? Kenapa tidak C? Kenapa tidak D? Kenapa tidak E? Ini karena bicara teori, memiliki teori ya. C misalnya, memanfaatkan ilmu-ilmu bantu dalam penulisannya. Itu ilmu bantu, bukan teori yang dimaksud ya. Jadi pertanyaannya, teori ini muncul setelah sejarawan. Nah gitu. Apakah A menemukan fakta dan bukti baru? Apakah B menemukan kesimpulan baru dalam penelitian? Kalau jawaban yang lebih tepat ini kalau bukan A atau B, tapi yang lebih tepat itu adalah yang B. Kenapa yang B? Jadi sejarawan itu melakukan penelitian, kemudian dapatlah sebuah teori. Ya. Jadi teorinya itu hasil dari kesimpulan. Dia meneliti, dia melihat fakta. Misalnya dia melihat batu itu bertulisan. Itu disebut apa? Prasasti ya. Dilihat dulu jenis hurufnya. Ini huruf Palawa. Ini huruf ini. Ini ada di tahun berapa? Itu diteliti dulu. Ini bahasanya apa? Bahasa Banjar kah? Bahasa Melayu kah? Bahasa Sangsekerta kah? Itu diteliti. Oh, ternyata bahasa Sangsekerta. Artinya ini lama banget ini batunya. Bahasa Sangsekerta dari tahun berapa ke tahun berapa. Nah, itu diteliti ya. Diteliti, timbullah teori. Tapi setelah mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan itu dilihat juga dari fakta-fakta, bukti-bukti dikumpulkan, diinterpretasi ya, ditafsir,
Pertama itu heuristik dulu, dikumpulkan, dicari datanya ya. Kemudian dikritik, ini benar nggak batunya nih? Ini kok tulisannya tulisan baru, tulisan abjad alfabet gitu ya. Alfabet berarti nggak lama-lama banget kalau di zaman lokasinya di Indonesia, berarti nggak lama. Misalnya bikin apa namanya, wasiat ya di batu, bikin wasiat, hai anak-anakku, ini ada warisan di dalam sini tertanda tahun 1000 sebelum masehi. Nggak mungkin ya kalau tulisannya alfabet, kecuali tulisannya Sanskerta atau yang lebih tua dari itu. Nggak mungkin ya, nggak mungkin tulisannya hurufnya abjad alfabet A sampai Z, itu nggak mungkin. Itu tulisan baru kita adopsi itu ya setelah penjajahan Belanda. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat dulu waktu. Wah, baru satu soal sudah 6 menit, artinya kita harus lebih cepat. Oke. Tik. Nah, soal nomor 2. Menurut Kunto Wijoyo, ilmu sejarah memiliki kesamaan dengan ilmu alam karena berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Akan tetapi, nah ini pengamatan ini empiris ya. Akan tetapi para ahli ilmu alam menggunakan laboratorium untuk melakukan pengamatan. Adapun sejarawan melakukan pengamatan melalui, bentar ya, haus. Kalau haus minum aja, makanya kemana-mana bawa air putih. Adapun sejarawan melakukan pengamatan melalui, apakah A. buku referensi dan sumber internet, apakah B. lingkungan sosial dan alam, apakah C. bukti-bukti dan ilmu bantu lain, apakah D. pemikiran dan perenungan, ataukah E. kondisi fisik dan psikis. Apa kira-kira jawabannya? Kalian boleh menebak dulu jawabannya apa. Buku referensi. Apa itu buku referensi? Mungkin mencari buku di perpustakaan, sumber internet. Apakah itu? Itu bukan pengamatan ya. Pengamatan ini nih, pakai mata. Nah, pakai mata, mengamati ya. Mengamati misalnya yang kita lihat itu adalah langsung bendanya. Misalnya prasasti, tempat-tempat bersejarah, itu pengamatan. Bukan bedah pustaka ya, bukan kita sedang mencari pustaka, bukan. Kalau itu kita carinya di perpustakaan dengan mencari buku referensi. Tapi ini yang ditanyakan adalah, kita garis bawahi, yang ditanyakan adalah sejarawan melakukan pengamatan melalui. Jadi jawabannya adalah C. Bukti-bukti dan ilmu bantu lain. Apa aja sih ilmu bantu lain itu? Banyak ya. Ilmu bantu lain itu ilmu bumi misalnya ya, membahas tentang lapisan-lapisan bumi. Makin dalam itu secara teori geologi itu lebih tua. Nah, semakin tidak dalam berarti semakin muda. Nah, makanya ada lapisan-lapisan. Makin dalam kita menggali, ekskavasi ya, ternyata menemukan fosil. Nah, fosilnya bentuknya seperti apa? Nah, kita bisa mencari tahu dengan ilmu bantu yang lain lagi ya. Ada lagi ilmu bantu tentang tulisan ya, tentang keramik ada juga ilmunya, namanya
keramologi. Keramologi ya, tentang keramik, tentang macam-macam lagi ya. Kita perlu ilmu bantu juga untuk melakukan pengamatan. Jadi ilmu sejarah itu cara meneliti dan berangkainya memang perlu ilmu yang lain, bukan dengan perenungan, bukan ya. Misalnya kalian mau meneliti tentang Majapahit, kemudian kalian merenung Gajah Mada itu gendut ya, Gajah Mada itu kurus ya, bukan menghayal begitu, bukan, tapi dilakukan dengan mencari bukti-bukti dan juga dibantu dengan ilmu bantu yang lain. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sejarah telah diperbincangkan dan dibahas umat manusia sejak dahulu. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ini nutupin soal nih ya, kita angkat. Nutupin soal juga ya, kita angkat sini. Apa jawabannya? Sejarah telah diperbincangkan dan dibahas umat manusia sejak dahulu. Fakta tersebut menunjukkan bahwa, jawabannya aja ya, langsung ya. Soalnya kita lihat durasi dulu. Waduh, sudah 11 menit ya. 3 soal sudah 11 menit. Berarti rata-rata satu soal 4 menit kita bahas di sini. Kalau tembus 25 soal kali 4 menit, 100 menit, terlalu banyak ya. Nanti terlalu banyak kota yang dihabiskan dan sangat sulit juga posting video yang terlalu besar itu. Jadi kita sistemnya cepat saja. Yang penting kalian memperhatikan dengan baik ya, disimak dengan baik. Jadi jawabannya adalah yang D. Sejarah memiliki kedudukan penting bagi umat manusia. Jadi itu faktanya ya. Kita pindah lagi nih mukanya ya. Perhatikan keterangan berikut. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu memiliki ciri sebagai berikut. Apa aja? Kalau dia sebagai ilmu, yang namanya ilmu itu pertama adalah harus punya metode. Ada metodenya enggak? Kalau tidak ada metode, langsung ada gitu aja ya, langsung ada cerita sejarah, itu berarti bukan ilmu. Harus kita punya metode dalam penelitiannya. Kemudian empiris tadi sesuatu yang nyata ya. Kemudian memiliki objek, ada nggak di sini objek? Nggak ada ya. Kemudian generalisasi, itu syarat cirinya ya. Dan yang kemudian itu mempunyai teori. Ada nggak sini teori? Jadi sejarah sebagai ilmu memiliki ciri sebagai berikut ya. Adanya bersifat empiris, memiliki objek, memiliki teori, generalisasi, dan mempunyai metode. Berarti jawabannya adalah yang C ya, 1, 3, dan 4. Yang C ya. Ya, sambil dicatat, sambil diingat, sambil disimak. Kalau kalian capek, istirahat ya. Misalnya dengan minum. Istirahat sebentar, kan videonya bisa di pause ya. Makan misalnya, sambil nyemil, sambil memperhatikan, sambil menyimak. Itu santai ya, belajar santai, gak usah tegang.
Yang penting serius, fokus memperhatikan, jangan sambil main game. Udahlah, kalian stop dulu lah, kurang-kurangi main game. Kalau memang kalian pengen jadi YouTuber, pengen jadi gamers, berusahalah dengan tekun benar-benar. Tapi jangan kalian kayak kehabisan waktu. Pagi main game, siang main game, malam main game, tengah malam main game, waktu tidur main game juga. Ya, siapa yang tidur main game? Ya banyak. Jam tidur tapi masih main game, ya sayang sekali ya. Jadi nanti istirahatnya kurang, terus waktu siangnya ngantuk. Nah, sayang sekali ya. Nanti kalian juga akan kena sindrom macam-macam. Ada yang tangannya begini-begini aja, begini-begini terus ya. Ada yang waktu bangun ya, waktu tidur langsung bahasa Banjarnya tuh meigau. Game yes, boyah. Terlalu banyak memikirkan game. Hidup kalian tidak untuk main game saja. Banyak hal penting yang lain yang perlu kalian perhatikan, perlu kalian lakukan ya. Banyak tugas-tugas yang lain. Kemudian yang nomor 5, dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting. Ini narasinya ya. Yang jadi pertanyaan ini ya, ini penting nih. Sebuah peristiwa sejarah dapat dikatakan penting dan dapat dijadikan momentum karena. Ayo dipilih dulu jawabannya mana? Jawabannya adalah E. Memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia yang menjalaninya. Nih ya, kata kuncinya di sini. Penting dan dapat dijadikan momentum. Oke, lanjut. Kita lihat waktu dulu. 17 menit ya. Waduh. Terlalu panjang durasi kita percepat saja. Berdasarkan subjeknya, sejarah sebagai kisah dapat dikelompokkan menjadi 2. Apa jawabannya? Jawabannya adalah E. Sejarah konvensional dan sejarah baru. Biar cepat ya. Oke, langsung lanjut saja di nomor 7. Yang ini nih ya, cara membaca soal dengan baik. Yang ini jangan dibaca dulu nih ya. Ini jangan dibaca dulu. Yang perlu dibaca yang pertama itu adalah ini. Nih. Pertanyaannya ya. Supaya menghemat waktu. Kadang-kadang ini ya panjang banget. Kalian malah bisa sampai 2 kali, 3 kali baca gitu-gitu aja. Tapi kalau kalian baca ini duluan, sekali baca aja, terus melirik ke atas, terus dapat jawabannya. Begitu, idealnya begitu cara menjawab soal. Makanya perlu trik juga, makanya perlu banyak-banyak latihan menjawab soal. Oke, kita baca ya. Sejarah dikatakan sebagai seni karena sejarawan membutuhkan hal-hal di atas yang ditunjukkan pada nomor seni ya. Seni itu intuisi, imajinasi. Kemudian apa ya? Gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Kalau memiliki metode tadi sebagai ilmu, empiris tadi sebagai ilmu ya. Ini yang dikatakan sebagai seni. Buku sejarah mana ya? Bentar.
harus pakai mic ya supaya suaranya jelas. Mic menggunakan earphone. Nah ini ya, ini buku sejarah. Buku sejarah ini ditulis oleh yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Penulisnya adalah Sardiman dan Murwani Dwi Lestariningsih ya. Nah, ini bukunya. Sama-sama buku sejarah, nanti kalian ketemu dengan buku sejarah yang lain, itu gaya penulisannya beda. Terus apa yang jadi poin penting? Gaya bahasanya beda, intuisinya beda, imajinasi dia dalam cara menulis sejarah itu berbeda. Itulah seni dalam menulis sejarah, historiografi. Itu contohnya ya. Lanjut kita ke nomor 8. Nah, ini nutupin terus ya. Sejarah sebagai suatu kisah. Ilmu sejarah memerlukan suatu metode untuk mengolah fakta menjadi kisah sejarah. Fakta menjadi kisah sejarah. Metode tersebut satu di antaranya adalah heuristik. Ini narasi ya. Ini bentar. Ini narasi. Nah, ini narasi. Yang jadi pertanyaan adalah metodenya adalah heuristik. Apa itu heuristik? Itu pertanyaannya ya. Jadi kalian jangan bikin bingung membaca atasnya. Sejarah sebagai suatu kisah, ilmu sejarah memerlukan suatu metode untuk mengolah fakta menjadi kisah sejarah. Kalian nanti bingung kalau membaca soal begitu. Pertanyaan intinya aja apa? Lah, yang bikin soal kan bapak yang bikin bingung ya. Enggak, ini melatih kemampuan literasi Anda. Kadang-kadang begini ya, kadang-kadang soal itu juga sulit. Dulu ada istilah soalnya nyaman aja tapi jawabannya yang sulit. Itu istilah dulu. Tapi sekarang soal juga sulit kadang-kadang. Kenapa begitu? Ternyata kemampuan literasi, memahami kata, memahami kalimat, memahami tulisan kita terlalu rendah. Maka dari itu perbanyak membaca ya. Bahkan analisanya juga rendah. Nah, begitu ya. Jadi kalian mesti banyak-banyak membaca. Sambil santai, sambil baca. Sambil santai kalian ke perpustakaan. Ya. Itu supaya kalian mampu memahami ilmu-ilmu yang lain. Ilmu sejarah kalian mengerti ya. Sosiologi, PKN kalian mengerti. Bahkan kalian tertarik untuk mempelajari itu. Itu sangat-sangat bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tentu saja itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya membahas tentang politik. Apa hubungannya politik dengan saya? Siapa bilang politik tidak berhubungan dengan Anda? Politik sangat berhubungan bagi warga negaranya, termasuk Anda. Oke, ini jawabannya apa ya? Nomor 8. Jadi ada 4 metode ya. Ini saya jelaskan. Heuristik. Tulisannya jelek ya. Kemudian yang kedua, kritik.
Yang ketiga, interpretasi. Susah ya nulisnya. Dan yang keempat adalah historiografi. Ini heuristik adalah mengumpulkan kumpulkan semua, batu, kayu, kumpulkan semuanya. Batu, kayu, tulisan, dari kulit, dari daun, kumpulkan semua. Itu bukti ya. Kemudian saksi atau sumber sejarah ya. Peranan sejarahnya, dia sebagai saksi atau sebagai pelaku ya, pelaku sejarah misalnya mau tahu tentang proklamasi kita nih ya, mau menulis tentang proklamasi, kita mencari pelaku sejarahnya dulu. Siapa? Soekarno. Ayo kita wawancari Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno sudah meninggal ya, Bapak Muhammad Hatta juga sudah meninggal. Jadi yang kita tanya itu adalah saksi. Siapa yang masih hidup di antara acara kegiatan proklamasi tahun 1945 sampai sekarang masih hidup siapa ya, kita cari dulu ya. Kita gali informasi itu di heuristik. Kemudian kita kritik. Misalnya kayak benda tadi ya, benda ini tulisan baru, nggak mungkin ada di abad ke-5, nggak mungkin ada di abad ke-7. Tulisannya masih tulisan alfabet, nggak mungkin. Oh ini sudah 3000 tahun Pak, ini ada tulisan, saya kemarin menggali di samping rumah, saya temukan sebuah tulisan, ini ada di batu Pak, batunya ini umurnya sudah 3000 tahun. Nih, apa isi tulisannya? Nih, wasiat untuk anak-anak saya. Nggak mungkin sampai 3000 tahun, karena tulisannya masih alfabet, kecuali tulisannya Sanskerta ya, hurufnya huruf apa dulu ya, huruf Jawa kuno, macam-macam ada di sana. Kita juga perlu ilmu bantu yang lain. Kemudian kita interpretasi, kita tafsirkan ya. Sudah kita kritik tadi, ini sudah tepat nih, bendanya yang tepat. Oh ini pelaku, memang betul-betul pelaku sejarah ini. Nah itu sudah dikritik, kemudian kita tafsirkan. Nah kemudian kita tulis historiografi. Lalu untuk menjawab nomor 8 ini, apa? Yang mana? Jadi heuristik yaitu apakah A. mengkaji sumber sejarah yang digunakan, apakah B. menganalisis sumber-sumber sejarah. Kalau menganalisis sumber sejarah tadi apa ya, sudah dijelaskan ya. Apakah C. memanfaatkan sumber sejarah, apakah D. mencari dan menghimpun sumber sejarah, apakah E. menggali dan memilah sumber sejarah. Jawabannya adalah D. mencari dan menghimpun. Mencari, menghimpun dikumpulkan ya. Nah itu heuristik. Jawabannya berarti D ya. Oke lanjut nomor 8. Kita lihat durasi dulu ya. Wow sudah setengah jam ya, keasikan terlalu lama kita ngomongnya. Kelewatan, undur lagi, ayo sini. Iya karena kelewatan. Nah oke, nomor 9 silahkan kalian screenshot saja, kalian baca sendiri, saya kasih jawabannya ya. Ini nomor 9, jawabannya adalah, kalau saya langsung kasih jawaban nanti kalian gak paham, tapi sebetulnya kalian sangat paham asal belajar, asal membaca ya. Yang gak paham adalah yang tidak belajar dan yang tidak membaca. Oke, ini saya jelaskan dulu ya. Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu, oke, yang tidak akan terulang, oke.
Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian sejarah, seorang sejarawan di samping memerlukan sumber yang dapat kredibel, ya, juga memerlukan imajinasi. Hal tersebut dilakukan agar sejarawan dapat, yang ditanyakan adalah imajinasinya, ya. Nih, jadi jawabannya adalah D, membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Membayangkan ini bukan membayangkan dalam artian melamun gitu, enggak. Membayangkan tapi sesuai enggak? Nah gitu ya. Misalnya kita membayangkan tahun 1500. Bicaranya misalnya ada cerita seorang ini kaya sekali. Kita berpikir uangnya disimpan di mana ya? Kita membayangkan seperti itu. Uangnya dia nyimpan di bank mana ya? Salah membayangkan begitu. Kita juga harus tahu fakta, ya. Fakta dan datanya juga harus tahu. Gak ada tahun 1500 itu bank, ya. Bank Mandiri gak ada, ya. Gak ada juga uang juga gak ada, ya. Sebelumnya itu penggunaan emas, perak, dan juga pulus, ya. Apa itu pulus? Pulus itu tembaga. Dinar, dirham, pulus. Dinar itu emas, ya. Dirham itu perak. Fulus itu adalah tembaga. Jadi tiga itu, ya, yang dipakai. Ada ada satuan-satuannya, ya. Ini jawabannya adalah yang D. Ini waktu kita lihat dulu 32 menit, ya. Kita singkat-singkat saja. Nomor 10. Kalian perhatikan, saya menyampaikan jawabannya, ya. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Nomor 11. Dari pernyataan di atas, arti penting sejarah dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Nah, ini soal yang penuh dengan jebakan, ya. Ada pengecohnya. Arti penting sejarah dalam kehidupan manusia dalam masyarakat. Ini kehidupannya, ya, kehidupannya. Bukan dalam bernegara berbangsa, bukan, kehidupannya dia. Jadi pengecohnya di sini adalah nomor 2, ya. Pasti kalian membayangkan, memperkokoh rasa kebangsaan. Padahal yang ditanyakan adalah arti penting dalam kehidupan manusia. Jawabannya simpel sekali, ya. Pertama itu memberikan kesadaran waktu, ya. Kita bicara tentang pahlawan. Ada perjuangan di sana, ya. Ada mengambil kesempatan yang tidak terulang. Itu bicara tentang kesadaran waktu. Jadi waktu itu penting sekali, makanya dibahas tentang sejarah. Supaya kita tuh tidak perlu kita yang melakukan kesalahan. Tidak perlu kita. Tapi kita bisa belajar dari sejarahnya orang. Misalnya, kalau kita terjun dari dari tebing, maka akan meninggal. Tidak perlu kita yang terjun, cukup orang aja yang terjun. Lempar, cut, pow, meninggal ya. Oh, berarti terjun dari tebing itu meninggal, ya. Nah kan, bisa diambil pelajaran kan, dipelajari dari orang lain. Kalau kita juga yang mempelajari itu, kita juga yang loncat, ya kita meninggal. Artinya kita mengetahui cerita orang lain, kita ambil hikmahnya
supaya kita tidak tercebur ke tebing yang sama, ya, istilahnya begitu ya. Jadi yang pertama adalah memberikan kesadaran waktu yang hidup kita ini, bahwa siapapun orang yang besar ya, orang-orang besar, tokoh, ujung-ujungnya apa? Meninggal juga kan. Nah, artinya perlu kita ini menyadari waktu kita ini, yang memanfaatkan umur kita dalam hal-hal yang bermanfaat. Kemudian selain nomor 1 juga nomor 3 ya. Jadi jawabannya adalah B. Ini waktu sudah sangat lama ya, kita percepat saja. Sejarah, kalian screenshot, kalian baca ulangi, saya kasih jawabannya ya. Sejarah selalu mengikuti perkembangan gerak kemajuan manusia serta kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah merupakan ilmu yang bersifat dinamis ya. Dinamis itu adalah bergerak. Kalau stagnan itu diam di tempat. Tetap ya, sama aja artinya, tetap. Kemudian D mutlak, E mundur. Jadi jawabannya adalah A, dinamis. Kemudian nomor 13 ya. Nomor 13 itu, bentar, ini kameranya cocoknya di sini ya. Nah, soalnya kamera ini ada di sebelah kiri, ini kamera. Nah, kalau saya melihat ke kamera itu, ininya saya nggak lihat. Nah, jadi di situ aja ya, di situ aja pas. Oke. Pada saat kita membaca buku Kuantar, ke gerbang karangan Ramadan Kiai Haji yang mengisahkan masa lalu Ibu Inggit dengan Bung Karno, kita seperti membaca sebuah novel yang sangat menghibur. Dalam hal ini sejarah dapat memberikan manfaat menghibur. Intinya adalah menghibur. Adalah C, rekreatif. Jadi sejarah itu banyak manfaatnya ya. Ada sejarah itu ada sejarah itu memberikan rekreatif ya. Misalnya kita jalan-jalan ke museum, kita lihat lukisan zaman dulu atau sebuah novel sejarah ya. Itu kita seolah-olah nostalgia. Nah, di sini adalah sejarah dapat memberikan manfaat berupa rekreatif. Ada juga edukatif, macam-macam ya, inspiratif, imajinatif, rekonstruktif. Kalian pelajari lagi. Ini panjang kalau dijelaskan. Oke, nomor 14. Nomor 14 itu seseorang mempelajari sejarah pada mulanya berangkat dari kecenderungan membangkitkan masa lalu untuk dibaca lagi dan dicari unsur-unsur yang berguna untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan seseorang mempelajari sejarah adalah C ya, mengenal pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan antar generasi. Oke, kita lanjut di nomor 15. Begini ya, saran saya. Selain kemampuan literasi tadi ya, saran saya kalian harus banyak baca, kalian harus banyak belajar, tumbuhkan rasa penasaran. Selain itu, kalian juga harus benar-benar bisa membaca dengan baik. Membaca itu kan nih, mulut kita terbuka, suara kita keluar, telinga mendengar apa yang kita ucapkan. Supaya telinga ini mendengar apa yang kita ucapkan dengan baik, maka cara membaca
tulisan itu jangan kalian baca sekali napas. Misalnya begini ya, habis keberhasilan Susanti dalam Olimpiade. Nah, itu telinga kalian nggak bisa menangkap. Maka dari itu, kemampuan literasi itu akan lebih meningkat ketika kalian membaca dengan baik dan benar. Caranya ya harus intonasinya harus turun naik ya. Artikulasinya juga harus jelas. Ya, artikulasi pengucapan kata ini harus jelas. Misalnya keberhasilan, itu ngomongnya. Jangan nggak jelas itu. Sama ngomongnya datar, keberhasilan itu datar, flat ya. Jadi harus ada turun dan naik. Begini caranya baca yang benar ya. Keberhasilan Susi Susanti dalam Olimpiade Barcelona tahun 1992 dibuktikan dengan meraih medali emas bulu tangkis. Peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah karena untuk pertama kalinya bulu tangkis dipertandingkan di ajang tersebut. Guna edukatif dalam peristiwa tersebut adalah, nah itu contoh cara membaca yang baik supaya enak dipahami, mudah dipahami gitu ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah guna edukatif itu adalah salah satunya menjadi semangat untuk generasi muda agar bekerja keras dalam kompetisi. Ini sudah berapa menit? 42 menit ya. Waduh, terlalu lama ya. Kalian menyimak ini ya, santai ya. Mungkin per 10 menit kalian kalian pahami, nanti istirahat lagi 10 menit lagi, kalian pahami lagi. Begitu ya. Nih, misalnya saya minum ya. Kenapa saya minum? Karena dari tadi saya ngomong terus, ini tenggorokan jadi kering, perlu minum dan bisa fokus kembali. Kondisi di sini ya, sini pengap ya. Kenapa pengap? Salah satunya karena saya tidak menyalakan kipas angin. Kenapa? Kalau saya nyalakan kipas angin, nanti suaranya ini akan tidak jelas. Jadi pakai kipas tangan. Nah, kedengaran kan bunyi anginnya? Oh, sudah nomor 16 ya, berarti sekitar 10 lagi. Dari peristiwa tersebut yang termasuk dalam ciri endemik dan unik dari sejarah adalah, langsung saja ya kita kasih jawaban. Ini jawabannya adalah C. Supaya cepat, jawabannya adalah B. Nih, supaya nggak salah dengar. Lanjut ya. Untuk mempercepat waktu, nah, ini jawabannya sama. Jawabannya adalah sama, inspiratif. Tadi saya jawabnya apa ya sebelumnya?
rekreatif ya. Itu salah. Jawabannya yang benar adalah inspiratif. Rekreatif itu ini. Aduh, tadi saya jawab ya. Saya kurang fokus berarti. Saya menjawab yang sebelumnya tadi soalnya adalah rekreatif. Padahal yang betul adalah inspiratif, menginspirasi ya. Kalau rekreatif itu seperti misalnya kita jalan-jalan ke Borobudur, itu jadi rekreatif ya, tempat sejarah, terus kita mau melihat-lihat tentang benda sejarah, jadi manfaat sejarah adalah rekreatif. Kalau ini inspiratif, sorry ya, kalian bisa lihat tadi nomor berapa yang soalnya sama kayak begini. Jawabannya adalah inspiratif. Wajar dong ada kesalahan begini, ini supaya kalian mengulang kembali nomor yang salah tadi ya. Selain ini nggak ada jebakan yang lain kok. Nomor 19, kita percepat ya waktunya. Nah, ini ada namanya Sartono Kartodirjo. Itu orang ahli sejarah ya. Beliau yang menyusun periodisasi macam-macam. Beliau tuh tokoh sejarah. Jadi beliau banyak sekali berpengaruh terhadap perkembangan sejarah di Indonesia. Nomor 19 ini jawabannya adalah C. Nomor 20, ya kalian baca sendiri ya soalnya, pilihan jawabannya. Kemudian jawabannya adalah E. Kenapa gak dijelasin Pak? Waktunya udah mau habis. Kalian baca sendiri ya, baca sendiri soalnya, baca sendiri jawabannya, pilihan jawabannya, baca, pahami, kalau perlu screenshot ya.